11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan untuk dikirim ke Syam. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذوا بعث أسامة. أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة. أنفذوا بعث أسامة. أنفذوا بعث أسامة. Namun yang mengejutkan adalah Rasulullah mengangkat seorang pemuda belia sebagai panglima perang. Dia bukan bangsawan, tapi seorang pemuda strata rendah di kalangan bangsa Arab. Keputusan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah masyarakat Arab maupun Islam. Dia adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid lahir 7 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Ia lahir dari sepasang suami istri yang sangat mencintai dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Zaid bin Haritsah, putra angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya Ummu Aiman, wanita ahli surga yang mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Selain itu, sejak lahir, Usamah bin Zaid tak pernah bersentuhan dengan kehidupan jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ia tumbuh dan berkembang dalam naungan Islam dan sentuhan langsung tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa ia memiliki hati yang bersih, mudah menerima kebaikan, dan bersemangat mempelajari Islam. Maka tak heran, Usama begitu dekat di hati Nabi, amat mencintai dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat memangku atau menggendong Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian di sana ada Usama. Ada Usama karena Usama itu lebih tua daripada Hasan. Dibangku oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan seorang Usama sebagai orang yang sampai dia dikenal di masyarakat sebagai hibbu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah orang kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama punya cincin. Di cincin itu dia ukir tulisan. Tulisannya adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sebuah tanda bahwa inilah aku orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kesucian hati dan kebersihannya membuat Usama termotivasi dengan seruan agama, termasuk seruan jihad. Di usianya yang masih belia, Usama sudah begitu bersemangat untuk turut serta berjihad. Namun tak diizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad perdananya diawali pada usianya 15 tahun, yaitu di Perang Mu'tah, perang pertama kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi
pada tahun 8 Hijriah yang dipimpin ayahnya sendiri, Zaid bin Haritsah. Di peperangan pertamanya inilah justru ia harus menyaksikan sang ayah syahid di medan Mu'tah. Disebutkan bahwa kita tahu bahwa Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu juga nanti seorang yang syahid. Dia syahid di medan pertempuran Mu'tah, dan ini menunjukkan ayahnya adalah seorang mujahid yang syahid. Kemudian saudara seibunya yaitu Aiman itu syahid di Hunain, syahid di perang Hunain, dan ibunya adalah seorang mujahid. Jadi lengkaplah bahwa memang kalau kita ingin anak seperti apa, maka mari kita mulai dari kita sebagai orang tua, karena kita yang mencetak mereka, kita adalah cermin bagi mereka. Seluruh sahabat mengetahui persis keutamaan Usama di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penaklukan kota Mekah beberapa bulan setelah perang Mu'tah menjadi saksi akan keutamaan Usama. Hanya Usamah bin Zaid dan seorang sahabat lain yang diajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah untuk kemudian membersihkan isi Ka'bah dari sisa-sisa kemusyrikan. Berbagai medan perang ia ikuti dengan tekad kuat. Hingga akhirnya di usia 18 tahun, Usamah bin Zaid diangkat sebagai panglima perang. Ini benar-benar mengejutkan kaum muslimin, karena Usamah yang masih belia harus memimpin sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat mulia lainnya. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذوا بعث أسامة فلعمري إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي بعده أيها الناس أنفذوا بعث أسامة أنفذوا بعث أسامة أنفذوا بعث أسامة. Banyak kaum muslimin meragukan kepemimpinan Usama. Saat Rasulullah SAW menunjuk Usama, kemudian para sahabat memperbincangkan itu di belakang Nabi SAW. Mereka mengatakan, mengapa Nabi mengangkat orang anak yang masih sangat muda? Kan masih banyak di Madinah ini orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan itu benar. Tapi lihatlah, ini pelajaran mahal, bahwa berilah anak-anak muda kesempatan. Kalau mereka memang orang yang layak, bukankah kita akan amat berbangga ketika mereka yang akan segera tampil lebih hebat daripada kita semua. Jangan generasi tua mendominasi hanya karena masalah dia tua. Tapi berilah dia kesempatan, anak-anak muda, untuk melakukannya ketika memang mereka punya kemampuan. Dan Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah kalimat tentang kritik para sahabat itu. Kalau kalian sekarang memprotes, mengkritik kepemimpinan Usama, kalian juga dulu pernah mengkritik kepemimpinan ayahnya. Dan demi Allah, kata Nabi, ayahnya adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin, menjadi amir. Dan ini juga orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Kata Nabi, dan sesungguhnya dia adalah orang yang paling aku cintai. Pasukan pimpinan Usama terpaksa kembali ke Madinah dan berkemah di kawasan Juruf setelah tersiar kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit parah.
جهزوا للرحيل. سنعود مع الجيش إلى المدينة المنورة. الغطوا يا أسامة. اشتد المرض على رسول الله ويجب أن نبقى إلى جانبه. Kesedihannya begitu mendalam ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya terbaring lemah. إنه في مرض شديد. رأيته يدخل يده في وعاء فيه ماء ويمسح بها وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. حين رأى السواك في يدي طلبه ليستاك به. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Usama tak kuasa menahan sedih. Sang kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah tutup usia. Abu Bakar Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dibaiat kaum muslimin menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam. Namun gerakan murtad melanda seluruh jazirah Arab, kecuali Mekah dan Madinah, serta beberapa suku di sekitarnya. Madinah terancam pemberontakan suku-suku yang murtad. Namun yang mengejutkan seluruh kaum muslimin adalah keputusan pertama Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan muslimin dipimpin Usamah bin Zaid keluar dari Madinah yang sebelumnya gagal berangkat menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhan nas, yaqulu lakum khalifatu Rasulillah liyatimma ba'thu Usama. Ala la yabqiyan bil madinati ahadun min jindi Usama illa kharaja ila mu'askarihi bil jurf. Keputusan yang memicu protes para sahabat Nabi, termasuk Umar bin Khattab. والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. يا خليفة رسول الله، اسمع يا أسامة، اصنع ما أمرك به نبي الله. ابدأ ببلاد قضاع ثم أتي إبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله ولا تعجلن لما خلفت عن عهده. يا خليفة رسول الله، والله لأنزلن أو لتركبن. والله لا تنزل، ووالله ما أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة، لي طلب عندك. وما هو؟ إن رأيت أن تأذن لعمر بن الخطاب
بالبقاء في المدينة لأستشيره وأستعين برأيه، فإنه ذو رأي ونصيحة للإسلام وأهله. لك ذلك يا أخي. Kurang lebih ada yang menyebutkan 60 hari, ada yang menyebutkan 40 hari. Usamah meninggalkan kota Madinah untuk sampai kembali lagi dari tugasnya. Begitu dia tinggalkan, kemudian pulang dalam keadaan menang. Ada dua pelajaran mahal yang didapat oleh muslimin saat itu. Muslimin di tengah sedang dalam ketakutan dihantui oleh pasukan murtad yang siap menyerang mereka di kota Madinah. Mereka berhasil mendapatkan kemenangan melawan pasukan besar di dunia saat itu adalah Romawi. Dan ini merupakan pintu awal untuk nanti di masa Umar bin Khattab, Romawi selesai ditangani dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pelajaran yang kedua adalah sepanjang Usamah melalui perjalanannya dari kota Madinah terus ke arah negeri Syam, ke arah utara, itu ternyata menggentarkan orang-orang murtad yang ingin menyerang kota Madinah. Mereka berpikir kalau muslimin mengirimkan pasukan untuk pergi sejauh ini, itu artinya kota Madinah masih sangat penuh dengan pasukan. Artinya muslimin sangat percaya diri. Sampai dia kirim, dia tidak peduli dengan ancaman serangan, berarti menunjukkan Madinah masih sangat kuat. Padahal tidak begitu. Jadi subhanallah, ketika perkiraan kita sebagai manusia itu ternyata tidak selamanya benar. Yang tepat adalah mengikuti Rasulullah SAW. Justru Allah akan memberikan sebuah anugerah yang tidak pernah kita duga dalam perkiraan kita semuanya. Keberhasilan pasukan yang dipimpin Usamah menjadi perbincangan di Madinah. Ini membuktikan kemampuan seorang pemuda tidak boleh dipandang sebelah mata. Prestasi Usamah di usia belia tak lepas dari peran dan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketenaran Usamah sebagai seorang kecintaan Nabi pun terus melekat hingga zaman Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini terlihat saat Umar memberikan tunjangan negara pada Usamah lebih besar daripada jatah anaknya sendiri. Umar memutuskan bahwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berhak mendapatkan 5.000 dirham. Sementara putranya Umar sendiri, yaitu Abdullah, hanya mendapatkan 2.000 dirham, lebih kecil daripada yang didapatkan oleh Usamah. Kemudian ditanya Umar, mengapa kau berikan Usamah lebih besar daripada anakmu? Karena sebenarnya secara usia lebih tua Abdullah bin Umar daripada Usamah. Jawaban Umar adalah karena ayahnya lebih dicintai daripada ayahmu, dan dia artinya Usamah lebih dicintai daripada dirimu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah bin Zaid tetap menunjukkan dirinya sebagai pribadi kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kaum muslimin dihadapkan pada fitnah besar di masa Utsman bin Affan berikut terbunuhnya Khalifah Utsman. Usamah tidak berpihak pada siapapun dan memilih mengasingkan dirinya berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Hingga akhirnya Usamah memutuskan tinggal di Juruf, sebuah wilayah yang dulu menjadi markas pasukan muslimin yang ia pimpin, tempat yang menorehkan sejarah tersendiri bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan tentang kisah-kisah anak muda dalam Quran, disebutkan amat sangat luar biasa, semua kisah tentang anak muda. Lihatlah umpamanya ketika Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah berfirman tentang Ibrahim yang berani menghancurkan patung kemusyrikan, Allah berfirman ketika orang bertanya tentang siapa yang menghancurkan patung Tuhan mereka, mereka mengatakan fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Anak muda, fata adalah anak muda yang bernama Ibrahim. Ketika kita tahu bahwa Daud alaihissalam menghancurkan Jalut sebagai pemimpin zalim di masa itu. Saat itu usia Daud adalah usia masih sangat muda. Jadi anak muda adalah penghancur kezaliman. Dan ketika Allah berfirman tentang anak-anak muda Ashabul Kahfi, Allah berfirman,
fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Inilah anak-anak muda yang beriman pada Tuhannya dan kami tambahi kepada mereka petunjuk. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyampaikan kalimat yang sangat amat luar biasa. Beliau mengatakan bahwa begitulah pemuda, orang-orang yang mudah menerima petunjuk, mudah menjalankan kebaikan dan kebenaran itu. Dan makanya kalau kita amati, kata beliau, orang-orang tua di kalangan Quraisy kebanyakan mati kafir, sementara pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak-anak muda. Maka itu yang kita harapkan. Peradaban ini dibangun di atas pundak pemuda, tapi harus para pemuda sehebat, sekualitas Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di tempat inilah Usamah menghembuskan nafas terakhirnya. Rahimahullah, Usamah bin Zaid.